ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat yang telah mengikrarkan dengan lisan bahwa saya mencintai Allah dan Rasulnya. Semoga apa yang kita ikrarkan dengan lisan kita bisa kita buktikan dengan amal kita. Hati-hati lisan kita menipu kita, yaitu orang-orang yang tertipu dengan bahasa lisannya, saya mencintai Allah dan Rasulnya, padahal secara amal lebih kepada tidak mencintai Allah dan Rasulnya lebih berat daripada cinta Allah dan Rasulnya. Dan dia merasa enjoy dengan ucapan lisannya, saya mencintai Allah dan Rasulnya, padahal secara amalan lebih banyak tidak mencintai Allah daripada mencintai Allah, lebih banyak tidak mencintai Rasul daripada mencintai Rasul. Dan di zaman kita sekarang ini, lisan yang mengucapkan mencintai Allah, mencintai Rasul disenandungkan sambil maksiat. Bagaimana memahaminya? Wallahi saya tak faham sampai sekarang. Cinta Allah, cinta Rasul
diucapkan sambil berbuat maksiat. Oleh karena itu, saya selalu mengajak kaum muslimin dan muslimat hati-hati pada sebuah kalimat samar-samar. Karena kalimat yang samar-samar itu kalau tak jelas, engkau gampang salah. Di antara kalimat tidak jelas zaman sekarang disebut kalimat, orang menyebutnya kalimat religi. Asal ada kalimat religi, maka seolah-olah dia adalah mutlak benar. Termasuk film-film religi, dalamnya penuh maksiat. Termasuk lagu-lagu religi. Entah religi-religi apa lagi yang lainnya, saya pun tak tahu. Dan kalimat religi ini bahkan tak bisa dipisahkan yang mana yang syirik, yang mana yang tauhid. Karena pelaku syirik juga menggunakan kalimat yang sama untuk filmnya dan lagunya. Katakan kepada saya, Ustaz salah, kalau memang saya salah, saya siap disalah-salahkan agar menjadi benar. Tapi itulah yang saya lihat. Kalimat religi sekarang ini sudah menjadi hal yang sangat samar, sehingga maksiat pun dibungkus dengan kalimat religi. Alhamdulillah, Majelis Ulama Provinsi Riau melarang lagu-lagu religi di halaman Masjid An-Nur Kota Pekanbaru. Alhamdulillah. Mereka ingin mengadakan lagu-lagu religi, lalu ingin mengambil tempat di halaman luas Masjid Agung An-Nur Kota Pekanbaru. Alhamdulillah, Majelis Ulama Kota Pekanbaru, Majelis Ulama Kota dan Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru melarang mereka melakukan itu dan tidak mendapatkan izin. Jazakumullahu khairan. Akan tetapi lihatlah, di beberapa tayangan yang bisa antum lihat, bukankah di halaman masjid itu mereka mengumandangkan lagu-lagu yang mereka sebut dengan lagu-lagu religi di halaman masjid. Dan orang tidak merasa aneh lagi kalau sudah dibuat panggung lalu lagu-lagu religi dilakukan di halaman masjid. Perlu ilmu untuk mengetahui sesuatu hak atau batil. Karena hak dan batil itu tidak dikembalikan kepada penilaian manusia terhadap sesuatu, tapi penilaian Allah terhadap sesuatu. Penilaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap sesuatu, baru bisa dikatakan ini hak atau batil. Manusia sekarang sudah mulai menisbatkan hak dan batil tidak kepada Allah dan Rasulnya, akan tetapi kepada penilaian manusia terhadap sesuatu, apakah dia hak atau batil. Dan itu sebenarnya tak salah-salah juga, karena dua bab yang berbeda. Bab pertama, penilaian Allah terhadap sesuatu, penilaian Rasulullah SAW terhadap sesuatu, hak atau batil. Bab yang kedua, penilaian manusia terhadap sesuatu, hak atau batil. Itu dua bab yang berbeda. Namun kalau sudah bicara kebenaran dan kebatilan, sekarang ini orang ingin melarikannya ke bab yang kedua, bukan bab yang pertama. Di situ salahnya. Hak
hak dan batil tak lagi dikembalikan kepada keputusan Allah dan Rasulullah dalam hak dan batil, tapi hak dan batil dikembalikan kepada bagaimana manusia memandang perkara itu hak atau batil. Manusia ketika mengatakan ini hak atau batil, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, sesuai dengan apa yang Allah katakan, sesuai dengan apa yang Rasul katakan, maka pendapat mereka benar. Dan kemungkinan kedua, apa yang mereka katakan hak, ternyata di dalam keputusan Allah dan Rasulnya batil. Dan apa yang mereka katakan batil, ternyata dalam keputusan Allah dan Rasulnya adalah hak, maka mereka salah. Karena pernyataan hak dan batil mereka tak lagi sesuai dengan pernyataan Allah dan Rasulnya bahwa itu hak atau batil. Jelas kok bagi orang-orang yang diberikan Allah ilmu dan mampu melihat sesuatu dengan ilmu, jelas bahwa manusia menyatakan hak atau batil bisa benar, bisa salah, kalau itu dari sudut pandang manusia. Karena tak lagi merasa bahwa hak dan batil itu hak Allah dan Rasulnya untuk menyatakan hak dan batil, sudah dikembalikan kepada hak manusia, maka lahirlah kalimat berikut ini: hak dan batil belum jelas di permukaan bumi, jelasnya nanti di padang mahsyar. Bahasa mereka yang sedikit keren adalah kebenaran belum absolut. Karena si A menyatakan benar, si B menyatakan benar, si C mengatakan dia yang benar, si D mengatakan dia yang benar, si X menyatakan dia yang benar, si L mengatakan dia yang benar, si M mengatakan dia yang benar, si U mengatakan dia yang benar, si Z mengatakan dia yang benar. Nggak jelas yang mana yang benar sekarang ini, nggak jelas. Nanti jelasnya kalau sudah di padang mahsyar. Siapa yang Allah nyatakan benar itu yang benar, siapa yang dinyatakan Allah salah itu yang salah. Tak ada orang yang berhak mengklaim dialah yang benar, kata ahli syubhat. Kalau begitu, nyatakan dengan tegas, Rasulullah tak berhak menyatakan saya yang benar. Karena di antara nama manusia yang menyatakan dia yang benar, dia yang benar, dia yang benar, dia yang benar, ada satu nama bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Betul atau tidak? Apakah dia juga tidak berhak menyatakan saya yang benar? Kalau engkau mengatakan tak ada kebenaran di permukaan bumi, kebenaran itu tidak absolut, karena semua orang merasa dirinya benar, kebenaran itu masih relatif. Katakan Nabi Muhammad menyatakan dia yang benar, itu relatif, tidak absolut. Suarakan dengan jelas biar engkau tahu, biar orang tahu engkau itu dai sesat. Katakan bahwa Abu Bakar dan Umar belum tentu di atas kebenaran, karena kebenaran masih relatif. Katakan Khulafaur Rasyidin semuanya, katakan seluruh Muhajirin dan Ansar semuanya belum berhak mengklaim mereka benar, karena kebenaran hanya ada di padang mahsyar. Nyatakan dengan tegas. Jangan main di dunia samar-samar, itu permainan iblis. Untuk apa Al-Quran Allah turunkan kalau bukan untuk menerangkan hak dan batil? Untuk apa Rasul Allah utus kalau bukan untuk menerangkan mana yang hak, mana yang batil? Untuk apa Rasul diutus oleh Allah kalau bukan untuk menerangkan ini loh jalan ke surga dan ini loh jalan ke neraka? Untuk apa syariat Allah turunkan? Syariat yang serba komplit, tak ada kata kurang, tak ada kata salah, tak ada kata keliru, tak ada kata tak sesuai dengan zaman ini padahal sesuai dengan zaman itu, tak ada. Sesuai untuk semua manusia, sesuai untuk semua daerah, sesuai untuk semua negara, sesuai untuk semua bangsa, sesuai untuk semua generasi, sesuai untuk semuanya, laki-laki, perempuan, pemimpin, rakyat, pedagang, tidak pedagang, karyawan, atasan, sesuai. Agama kita sesuai semuanya. Pasukan keamanan bukan pasukan keamanan.
Tak ada yang perlu disembunyikan, kebenaran itu sesuai dengan semua manusia. Oleh karena itu ketika suara kebenaran dikumandangkan, berkumpullah seluruh manusia di suara kebenaran itu. Ada pemimpinnya, ada rakyatnya, ada pasukan keamanannya, ada yang bukan pasukan keamanannya, ada intelijennya, ada semuanya, ada pedagang kecil-kecilan, ada bisnismen, ada ngumpul semuanya, dan kebenaran yang disampaikan cocok untuk semuanya karena agama Allah untuk semua manusia. Adapun kalau sebuah masalah agama hanya bisa untuk orang-orang tertentu, orang lain nggak bisa, ketahuilah itu bukan agama. Tapi agama yang sudah dipelintir dengan pemahaman yang salah sehingga cocoknya hanya untuk sebahagian orang, yang lain tak cocok. Mau contoh? Mau contoh? Baik, saya kasih contoh biar kita sedikit faham bahwa kalau sudah dipelintir bukan agama, salah, karena agama cocok untuk semua manusia. Kalau hanya cocok untuk sebahagian lain nggak cocok, itu bukan agama. Contohnya gampang, Islam mewajibkan kita kaya. Cocok menurut pikiran Anda? Pikiran Anda cocok karena Anda suka kaya. Cocok untuk semua manusia? Cocok? Cocok apa? Islam mewajibkan kaya. Berarti yang tidak kaya pada berdosa semua. Apa nasib saya yang tidak kaya? Berdosakah saya? Islam mewajibkan kaya hanya cocok untuk orang kaya. Orang kaya tak cocok dengan kalimat ini. Katakan saya salah, kalau saya salah, Pak. Kalau Islam mewajibkan kaya, berarti yang tak kaya berapa banyaknya? Sebagian sahabat tak kaya dan sebagian sahabat wafatnya miskin. Berarti sahabat itu tak mengamalkan Islam dengan baik karena Islam mewajibkan kaya. Mus'ab bin Umair wafat dengan selembar pakaian, tutup kepala nampak kaki, tutup kaki nampak kepala. Oh, ini nggak cocok dengan Islam nih. Kenapa? Islam mewajibkan kaya. Dari mana datangnya kalimat Islam mewajibkan kaya kalau bukan dari hawa nafsu Anda yang ingin kaya? Soal Anda ingin kaya silahkan, Islam tak bertabrakan, tapi Islam tak mewajibkan loh. Garis bawahi kalimat mewajibkan. Membolehkan ya, mewajibkan no. Karena membolehkan tak bertabrakan dengan orang miskin, mewajibkan bertabrakan dengan orang miskin. Bolehkah kaya dalam agama Islam? Boleh. Seberapa banyak kekayaan yang dibolehkan oleh agama Islam? Tak ada batas. Hanya membatasi cara dan membatasi cara mendapatkan dan cara mengalokasikan. Hanya itu yang dibatasi Islam. Jumlah tak ada. Maka milikilah harta sebanyak apapun yang Anda suka dengan syarat dua cara terpenuhi. Cara mengambilnya terpenuhi, cara mengalokasikannya terpenuhi. Maka jadilah manusia-manusia punya uang triliunan, tapi jangan lupa kasih saya untuk bangun masjid. Jangan untuk Anda saja. Uang triliun itu payah habiskannya, Pak. Beli kerupuk habis Jakarta ini kerendam. Anda ingin kaya? Silakan, Islam tak bertabrakan dengan kaya. Tapi mewajibkan kaya, no. Lalu berdalil dengan hadis palsu, kadal faqru
an yakuna kufran, hampir-hampir kefakiran mendekatkan kepada kekufuran. Oh, senang orang-orang yang cinta kaya pakai hadis palsu ini. Padahal kalau kembali kepada hadis Nabi, apa kata Nabi? Nabi mengatakan begini, mal faqra akhsha alaikum, bukanlah kefakiran yang kutakutkan untuk kalian, walakin akhsha an tubsata lakumud dunya, yang kutakutkan malah dibentangkan semudah-mudahnya untuk kalian dunia. Fatanafasuha kama tanafasuha, lalu kalian berebut-rebut dunia sebagaimana orang sebelum kalian berebut-rebut dunia. Fatuhlikakum kama ahlakathum, lalu dunia itu membinasakan kalian sebagaimana dunia telah membinasakan orang sebelum kalian. Hadis ini yang mana yang ditakutkan Nabi untuk umat Nabi, kefakirankah atau kelapangan duniakah? Kok jadi terbalik? Kayak Islam itu benci kefakiran, mengkhawatirkan kefakiran yang hanya akan kufur orang-orang fakir, orang kaya tak bisa kufur, boleh jadi mereka duluan. Simbol-simbol kekafiran orang kaya, namanya Qarun. Simbol-simbol kekafiran para penguasa, namanya Fir'aun dan Namrus. Simbol-simbol orang-orang yang membantah Nabi Muhammad SAW, pemimpin-pemimpin Mekah, namanya Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Syaibah bin Rabi'ah, Uqbah bin Rabi'ah, Ubay bin Khalaf. Itu bisnismen Mekah. Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Ayolah kembali kepada Islam yang benar, cara pemahaman Islam yang benar. Jangan cara pemahaman Islam menurut Anda, tapi Islam menurut Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada ahli ilmu cara memandang sesuatu. Jangan kembalikan kepada nafsu dan syahwat kita dalam agama. Agama ini adalah apa maunya Allah, bukan apa maunya kita. Agama ini sesuai dengan maunya Allah, bukan sesuai dengan maunya kita. Agama ini Allah yang mengatur kita harus bagaimana, bukan kita yang ngatur kita harus bagaimana kepada Allah. Salah jalan, syaitan bermain. Sekarang kan ketika diajak kepada Allah dan Rasulnya, mereka mengatakan, nggak enak kayak begitu, enaknya kayak begini gitu loh. Atau diajak kepada Allah dan Rasulnya, begini Allah mengajarkan, begini Rasulullah mengajarkan, begini Rasulullah mempraktekkan, begini para sahabat mengamalkan. Kata mereka, tak sesuai dengan kebiasaan masyarakat kami. Kebiasaan masyarakat kami beragama seperti ini, bukan seperti itu. Kok begitu beragama? Sesuai dengan kebiasaan masyarakat kami. Emang masyarakat Anda masyarakat yang sudah dijamin surga? Padahal para sahabat sudah dijamin surga. Kok dipertentangkan antara amalnya ahli surga dengan amalan orang-orang yang di masyarakat kita yang belum tahu jaminan surga atau tidak? Padahal di dalam Al-Quran kalau ingin masuk surga, tiru orang-orang yang Allah jamin masuk surga. Itu dalam Al-Quran. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Sabiqin awwalun, sabiqun awwalun, muhajirin dan ansar itu penduduk surga. Allah telah ridho kepada mereka, mereka telah ridho kepada Allah. Allah telah masukkan kepada mereka, Allah telah siapkan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Siapa mereka? Muhajirin. Saya mustahil masuk, kita mustahil masuk kelompok muhajirin. Tilka ummatun qad khalat. Ansar mustahil masuk ansar. Tilka ummatun qad khalat. Bagaimana caranya? Saya ingin masuk surga juga. Caranya kata Allah, walladzina tabauhum bi ihsan. Jadilah orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik dan benar. Maka penduduk surga adalah muhajirin, ansar, pengikut muhajirin dan
Ansar. Kenapa? Ansar, Muhajirin, Ansar, ahli surga, dijamin surga. Yang ingin masuk surga, tiru orang yang sudah dijamin surga. Enteng kok pemahamannya. Gampang kok, bener kok, logis kok. Yang tak logis itu adalah mereka dahulu, mereka zaman dahulu, mereka seperti ini, agama cocok untuk zaman mereka, agama zaman sekarang gak cocok dengan zaman itu, harus dirubah-rubah sedikit agama ini, baru cocok untuk zaman kita. Begitukah cara beragama? Yaitu agama ini cocok untuk Abu Bakar, Umar, Uthman dan yang lainnya karena mereka hidup terbelakang. Zaman canggih mah agama yang turun di zaman Rasul itu tak cocok lagi untuk zaman kita, harus dirubah-rubah dikit, namanya modif. Dimodif dulu agama baru cocok untuk zaman now. Kalau tak dimodif tak cocok dia. Kenapa? Itu turunnya dahulu 1400 tahun yang lalu, zaman sekarang gak cocok. Modif dulu baru cocok. Kalau yang memodif siapa? Izin modif dari mana? Akal siapa yang digunakan untuk memodif? Karena akal manusia berbeda-beda. Kecerdasan siapa yang digunakan untuk memodif? Karena kecerdasan manusia berbeda-beda. Adat istiadat mana yang direkomendasi untuk memodif? Karena adat istiadat manusia berbeda-beda. Oh enggak, sesuai adat masing-masing, modif masing-masing. Oh, warna-warni agama Islam. Masing-masing daerah lain lagi agamanya, masing-masing daerah lain lagi amalannya, masing-masing daerah lain lagi gaya zikirnya, masing-masing daerah lain lagi cara takziahnya, masing-masing daerah lain lagi cara menyolatkan jenazahnya. Begitukah yang Anda inginkan, wahai orang-orang yang tidak ingin kemurnian agama Islam bertahan sampai dunia kiamat? Itulah perbuatan Yahudi dan Nasrani, merubah-rubah agama. Itukah yang kita inginkan? Atau yang kita inginkan adalah agama Islam itu harus murni dari awal turun sampai dunia ini hancur? Mana yang Anda inginkan sebagai seorang muslim yang taat? Islam warna-warni atau Islam asli, tak ada warna-warni dari manusia manapun? Ada orang yang suka warna-warni, ya sudah. Itulah hidup mewarna-warni tak jelas. Sementara saya ingin Islam yang asli, Islam yang murni, Islam yang tak dicampuri oleh akal manusia, logika manusia, kepandaian manusia, sains teknologi manusia dan semacamnya. Sains dan teknologi manusia gunakan untuk sarana dunia, jangan untuk mengutak-atik agama Allah. Agama Allah tak boleh diotak-atik. Saya tak tahu kenapa saya ngomong ini, wallahi saya tak tahu. Karena bukan ini tujuan saya ngomong, tapi nggak tahu Allah arahkan pembicaraan saya ke sini. Nggak tahu saya kenapa. Saya hanya ngalir saja. Padahal materi yang disiapkan tak begitu. Saya selalu berprinsip begini, yang penting ketika pengajian itu kita dapat ilmu, kita dapat agama, kita dapat akidah yang benar, kita dapat keteguhan hati, kita dapat manfaat, dan pulang membawa manfaat itu tak perlu judul. Menurut saya sih Rasul ketika menasihati dulu nggak pakai judul. Jadi kalau sekali-kali saya melenceng dari judul, izinkan. Karena melenceng dari judul tak bid'ah. Asal jangan melenceng dari syariat. Giliran emas mau yang murni, giliran jam tangan mau yang asli, giliran mobil mau yang build up.
Kenapa giliran agama warna-warni? Ayolah. Giliran emas, tak mau yang dicampur-campur, nggak mau. Emas murni. Jam tangan yang asli, jangan ditukar-tukar. Spare part mobil yang asli, original. Kenapa giliran agama tak mau yang original? Ada apa denganmu? Kalau agama ini boleh dirubah sesuai logika, sesuai zaman, sesuai keadaan, apa jadinya agama Allah nanti di penghujung dunia ini? Sekarang saja bagi orang yang tak serius belajar agama, tak jelas mana yang benar, mana yang salah. Akhirnya beranggapan semuanya benar. Sudah mulai ada orang yang mendeklarasikan semua agama benar kok. Semua agama benar. Semua agama benar. Itulah akibat agama warna-warni itu. Kita tanya dia, kenapa semuanya benar? Semuanya ngajak untuk berakhlakul karimah. Semuanya ngajak untuk baik kepada orang lain. Semuanya ngajak untuk menyayangi orang lain. Semuanya ngajak untuk perdamaian. Semuanya ngajak untuk tidak menzolimi orang lain. Semuanya ngajak untuk mulai itu satu persatu sampai 100 argumentasi, semuanya sama, ngajak kasih sayang, menebar kasih sayang, tak boleh menzolimi. Akhirnya semua agama sama. Masuk agama mana saja yang penting itulah tujuan agama, semua agama sama. Allah mengatakan di sisi Allah agama cuma Islam. Yang datang kepada Allah tidak membawa Islam, Allah tidak terima. Engkau akan campakkan kemana ayat ini? Dia tetap di dalam Al-Quran, tapi jangan dipakai. Gitukah? Begitukah cara pemahaman yang benar? Biarkan ayat itu ada dalam Al-Quran tapi jangan dipakai. Atau terapkan ayat itu dalam kehidupan, karena ayat diturunkan untuk ngatur kehidupan. Yang mana yang benar ini sebenarnya? Yang pertama, biarkan dalam Al-Quran, karena zaman sudah berubah, makna harus berubah, biarkan dia ada walau tak perlu lagi diperhatikan maknanya. Karena ayat itu berlaku di zaman Nabi SAW, tak bisa diperlakukan di zaman kita. Ayat itu turun untuk orang 1400 tahun yang lalu, zaman sekarang mah sudah berbeda. Maka kalimat-kalimat aneh dan nyeleneh sudah mulai berani orang Indonesia menyampaikannya di depan umum. Dan orang-orang yang lemah ilmu agama, lemah akidah, lemah ilmu syariat, terbawa hanyut dalam argumentasi mereka. Apalagi yang ngomong pandai bahasa Arab, hafal pula Al-Quran, tambah tak jelas bagi orang-orang yang kurang ilmu mencari kebenaran itu di mana. Akhirnya agama kufur sudah dianggap kebenaran. Agama yang membawa manusia ke neraka untuk selama-lamanya sudah dianggap semua itu boleh untuk mengklaim dia juga benar. Apakah dia benar atau tidak benar, tunggu keputusan Allah di padang mahsyar. Padahal Nabi Muhammad SAW tegas mengatakan, la yasma'u bi ahadun min hadihil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun thumma yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Tak ada yang mendengar suara dakwahku, Yahudi atau Nasrani,
lalu dia wafat tak beriman dengan apa yang kubawa, melainkan akan menjadi penduduk neraka. Jelas, tegas, sesuai dengan ayat Al-Quran, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang mengambil selain Islam sebagai agamanya, Allah takkan terima di akhirat, pasti merugi. Apa dia pasti merugi? Itu dia yang dalam hadis Nabi tadi, pasti menjadi penuh neraka. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang mau taat kepadaku akan masuk surga, yang tak mau taat kepadaku tak mau masuk surga. Maunya ke neraka, tapi itu tak mau dia ucapkan, saya mau ke surga tapi tak mau taat. Saya mau ke surga tapi tak mau taat. Saya mau ke surga tapi tak mau masuk Islam. Saya mau ke surga tapi tetap di atas agama nenek moyang. Itu namanya tak mau ke surga. Karena orang yang mau ke surga itu taat kepada Rasul tercinta. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, al-hadirin wal hadirat. Mintalah selalu kepada Allah, ya Allah, bimbing saya kepada agama yang Kau cintai. Ajarkan kepada saya agama yang hak. Minta kepada Allah, minta dengan sepenuh hati. Kadang-kadang kita lalai dari minta ini kepada Allah dengan sepenuh hati. Dan mintanya dua, jangan satu. Minta, tunjukkan kepada saya, ya Allah, mana yang hak dan mana yang bukan hak. Dan minta yang kedua, berikan kepada saya, ya Allah, kekuatan untuk mengikuti yang hak dan meninggalkan yang batil. Dan perbanyak itu di antara doa-doa kita. Karena kalau itu kita tak dapat, alamat di akhirat susah. Kalau sekedar susah saja, aman, masih oke. Bagaimana kalau tak aman? Di saat ada orang wafat, lalu kita selenggarakan sesuai dengan sunnah Rasul tercinta. Di kuburannya kita tidak bacakan Al-Quran. Di rumah duka tidak kita bacakan Al-Quran dan kita bacakan tahlilan. Kata mereka, kayak mati anjing. Kalau muslim yang mati, dibacakan Al-Quran di kuburnya, dibacakan Al-Quran di rumahnya, itu baru muslim yang mati. Kalau yang tak ada bacakan Al-Quran di kuburnya, tak dibacakan Al-Quran di rumahnya, sama dengan mati anjing. Oke? Ketika anak Rasul meninggal dunia, apakah Rasul membacakan Al-Quran di kubur anaknya? Tidak. Apakah Rasul membaca Al-Quran di rumahnya untuk anaknya? Tidak. Ketika istri Rasul meninggal, Khadijah, apakah Rasul membacakan Al-Quran di kubur Khadijah? Apakah Rasul membaca Al-Quran di rumah? Oke. Ketika Rasul kita yang meninggal, apakah para sahabat membaca Al-Quran di kubur Rasul tercinta? Apakah para sahabat membaca Al-Quran di rumah Rasul tercinta? Berarti semua mereka tak ada yang mengerti Islam. Itukah cara Anda berpikir? Sehingga apa yang Rasul lakukan, apa yang Abu Bakar lakukan, apa yang Umar lakukan, apa yang Abu Hurairah ahli hadis internasional melakukan, Anda anggap kayak memperlakukan binatang saja. Anda yakin antum dengar kata-kata itu? Dengar nggak? Antum dengar nggak? Ada yang tinggal di Jawa Timur, ada yang tinggal di Jawa Barat, ada yang tinggal di Jawa Tengah,
Ada yang tinggal di Sulawesi, ana mendengarnya di Sumatera. Berarti satu kesatuan. Kesesatan itu sama karena iblisnya satu. Karena yang antum di Sulawesi dengar yang sama, antum di Kalimantan dengar yang sama, antum yang di Jawa dengar yang sama, ana yang di Sumatera juga dengar yang sama. Kalau begitu nanti kita sama aja mati anjing. Kok kalimat ini nyebar seperti itu ya? Ya wajar, iblis satu. Seolah-olah Rasul tak pandai bagaimana memperlakukan mayat muslim. Seolah-olah Abu Bakar tak pandai bagaimana menyelenggarakan jenazah Rasul kita tercinta. Seolah-olah Rasul tak pandai bagaimana menyelenggarakan jenazah anaknya sendiri. Ada apa denganmu? Kaedahmu membuat Rasul tak mengerti syariat kalau diikuti. Karena engkau yang mengerti syariat, bukan Rasul. Wallahi, tak bisa saya memahami itu sebagai agama. Karena agama menurutku harus Rasul terdepan. Kita hanya pengikut. Itulah agama menurut saya. Itu yang saya pelajari dari Al-Quran. Qul ati'ullaha wa rasul. Taatilah Allah, taati Rasul. Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, sungguh dia telah taat kepada Allah. Wa in tuti'u tahtadu. Kalau kalian taat kepada Rasul, pasti kalian dapat hidayah. Bahkan lebih tegas Allah mengatakan, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Demi Rabb engkau, mereka tak beriman sampai mereka jadikan engkaulah pemutus perkara di tengah-tengah mereka. Rasul hakimnya. Kalau tak begitu, tak beriman, kata Allah. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tak pantas bagi mukmin lelaki, tak pantas bagi mukminah perempuan, kalau Allah dan Rasulnya sudah membuat keputusan, tak pantas punya pilihan yang lain. Tak pantas punya pilihan yang lain kalau Allah dan Rasulnya sudah membuat keputusan. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Perkataan orang yang beriman kalau sudah diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk memutuskan perkara di tengah-tengah mereka, sami'na. Semua ayat ini dikemanakan? Semua ayat ini Anda gulung, masukkan tong sampah, buang jauh-jauh. Begitukah? Kata mereka, setelah kita mengatakan hal yang sepertinya yang kita yakini kebenaran, kata mereka, Anda terlalu ekstrim. Ya Allah, ekstrimnya di mana? Apakah ajakan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, ajakan untuk sami'na wa ata'na kepada Allah dan Rasulnya, ajakan untuk menjadikan agama itu yang terdepan adalah Rasulullah SAW, selainnya bukan terdepan. Gak boleh ada orang di depan Rasul, semua orang harus di belakang Rasul. Apakah itu ekstrim? Yang tidak ekstrim bagaimana? Langkahi Rasulullah. Jangan dengarkan perkataan Rasul, buat sesuka hatimu. Yang penting masyarakatmu rela, yang penting kau laris. Itukah yang tidak ekstrim? Tolong tunjukkan kepadaku yang mana. Berhasil memasukkan kalimat ekstrim untuk orang-orang yang taat, lahir kalimat yang kedua. Kalimat yang kedua adalah radikalisme. Berhasil memasukkan kalimat radikalisme untuk orang-orang yang taat beragama, lahir kalimat yang ketiga, teroris. Maka lahirlah beberapa ciri-ciri teroris Indonesia. 1, berjenggot. 2, istrinya bercadar. 3, rajin ngaji. 4, celana cingkrang.
5. Bawa mushaf kemana-mana, baca Quran kemana-mana. 6. Berobatnya pakai herbal. Semua ciri-ciri yang disebut ciri teroris itu ada pada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW berjenggot, istri beliau bercadar, pakaian bawah beliau tak melebihi mata kaki, bahkan setengah betis. Setengah betis. Kalau kita sekarang masih sedikit di atas mata kaki karena malu-malu. Kalau di atas diangkat benar malu. Rasul setengah betis. Dalam hadis Sahih Bukhari, pakaian bawah Rasul itu setengah betis. Itu gak cingkrang lagi itu. Lebih dari sekedar cingkrang itu. Rasul kemana-mana baca Quran, memang tidak bawa Al-Quran, karena Rasul hafal. Rasul mengatakan, habba sauda, obat segala macam penyakit kecuali kematian. Sehingga kita minum herba sauda. Habba sauda itu dianggap orang herbal, bukan obat. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan madu adalah kesembuhan untuk manusia, maka kita rajin minum madu. Madu disebut herbal, bukan obat. Nabi mengatakan obat itu ada 3. Minum madu, berbekam, dan kai. Namun saya melarang kalian melakukan kai. Berarti tinggal 2, bekam dan minum madu. Itu semua ciri-ciri teroris. Yang tidak teroris kalau berobat pakai omoxicillin, plasticisin, tahap apa namanya, saya nggak tahu. Obat segala macam penyakit kata Nabi adalah habba sauda, kecuali kematian. Obat segala macam penyakit kata orang sekarang namanya paracetamol. Maaf para dokter, saya nggak bermaksud apa-apa. Tapi setiap sakit dapat paracetamol terus. Ini obat segala macam penyakit. Begitu mereka masuk meracuni fikiran umat Islam, sehingga umat Islam yakin, seyakin-yakinnya inilah ciri teroris. Padahal ciri teroris yang mereka katakan itu lengkap di tubuh Rasul Anda tercinta. Sehingga saya mengatakan begini, sekiranya manusia tidak tahu itu adalah Rasul, lalu Rasul Allah hidupkan, hidup di Indonesia, mereka akan mengatakan inilah gembong teroris internasional. Saking pasnya ciri-ciri teroris yang mereka buat dengan apa yang ada pada Rasul Anda tercinta Muhammad. Padahal hampir rata-rata teroris internasional itu taubatnya di tangan orang-orang yang kenal sunnah. Rata-rata, saya tidak mengatakan semuanya. Itu ulama-ulama ahlus sunnah yang didatangkan ke penjara-penjara untuk dialog dengan teroris, untuk membasmi pola pikir mereka yang sesat menyesatkan. Dan hanya ulama ahlus sunnah yang bisa mematahkan argumentasi teroris, membasmi teroris sampai ke akar-akarnya. Karena agama ahlu sunnah yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu sakiti saudaramu walau dia tak ada di hadapanmu dengan cara engkau bicara tentang dirinya yang dia tidak suka. Itu namanya ghibah, ghibah haram. Itulah agama ahlu sunnah. Ghibah saja haram, apalagi membunuh nyawanya. Ya,
Dalam agama kita, agama Islam, agama Ahlus Sunnah, agama Nabi tercinta, agama yang ada dalam Al-Quran, ghibah halal atau haram? Haram. Apalagi membunuh. Itu datangnya teroris bagi orang belajar agama itu dari mana? Nyakiti hati saja, walau dia tak tahu, haram, diancam neraka. Saudaramu kau sakiti, walau dia tidak tahu, engkau bicarakan dia di belakangmu. Di belakangmu, apa? Kok di belakangmu? Di belakangnya. Engkau bicarakan dia di belakangnya. Dia tidak tahu dia dibicarakan. Namun engkau bicarakan tentang sesuatu tentangnya yang dia pasti tak suka kalau dia tahu. Di belakangnya engkau bicarakan, itu haram secara syariat. Itu teroris dari mana datangnya? Nyakiti orang nggak sanggup dia. Apalagi ngambil harta orang. Apalagi membunuh orang. Apalagi membunuh orang tua sendiri. Wallahi, kalau tidak beliau yang langsung mengatakannya dan beliau yang langsung menyaksikannya, hampir saya tak percaya. Tapi beliau menyaksikan langsung, beliau melihat langsung, dan beliau yang mengatakan kepada saya langsung, mantan teroris Indonesia. Salah seorang di antara mereka, teroris bejat itu, minum kopi pakai tengkorak bapaknya. Dan dengan bangganya dia mengatakan, ini tempatku bawa kemana-mana, ini batok kepala ayahku. Kurang ajar, sadis. Inikah Islam? No. Wallahi, kalau bukan dia menceritakan langsung dan dia yang menyaksikan langsung, dan syahidu ainin, yang menyaksikan langsung pakai mata yang menceritakannya, saya akan mengatakan ini alamul khayal, alam khayal. Ada seorang anak yang bisa minum kopi pakai batok kepala bapaknya. Itulah teroris. Yang Islam berada di lembah, teroris berada di lembah yang berbeda. Tinggal 5 menit lagi waktu saya untuk berbicara. Mau lanjutkan materi atau lanjutkan yang tadi? Mau lanjutkan judul? Tapi tinggal 5 menit. Atau lanjutkan yang tadi aja? Yang tadi baru mukadimah, judul belum masuk. Wahai umat Islam, wahai umat Islam, wahai umat Islam, jadikan Nabi Muhammad orang terbaik dalam agamamu, dan jadikan semua manusia wajib mengikuti beliau. Kalau begitu cara engkau beragama, saya yakin dan percaya agamamu benar. Dengan cara apa? Jadikan Rasulullah SAW yang terdepan. Tak boleh ada yang melampaui beliau, melangkahi beliau. Tak boleh. Lalu jadikan semua manusia selain beliau wajib ikut beliau. Inilah agama saya. Dengan lantang saya bicarakan. Silahkan dengar, inilah agamaku. Inilah akidahku. Kalau engkau punya kemampuan membelah dada, tahu isi dada, insya Allah apa yang saya ucapkan, itulah yang ada di dalam dada saya. Tak ada yang saya sembunyikan. Saya dalam beragama menjadikan Rasul yang terdepan. Tak boleh ada yang melangkahi Rasul. Dan semua selain Rasul wajib ikut Rasul. Wajib. Bukan boleh menyelisihi Rasul. Beralasan ijma', beralasan qiyas, beralasan al-adatu muhkamah, beralasan maslahat mursalah, beralasan istihsan, beralasan apapun alasanmu, asal tak sesuai dengan Rasul, saya mengatakan itu bukan agama. Yang agama itu cocok dengan yang dikatakan Rasul, yang diajarkan Rasul,
yang diperintahkan Rasul, yang diamalkan Rasul, cocok waktunya, cocok tempatnya, cocok jumlahnya, cocok kaifiatnya, cocok jenisnya, cocok waktunya, cocokkan. Anda ingin ke surga? Wallahi tak ada satu jalan ke surga yang Rasul belum ajarkan. Semuanya sudah lengkap diajarkan. Anda ingin lari dari neraka? Wallahi tak ada satu jalan ke neraka yang Rasul Anda belum larang. Semua sudah dilarang. Mau apa lagi? Mau cari jalan ke surga gaya sendiri, bukan ala Rasul. Yang saya takutkan, surga yang kau idam-idamkan bukan surga yang dikatakan Rasul itu. Ustaz terlalu ekstrim. Terserah, mau ekstrim mau apa, itulah agamaku. Semua jalan ke surga, kalau itu surga yang Allah katakan dalam Al-Quran, semua jalan ke surga Rasul sudah ajarkan. Yang mengatakan itu Rasul, bukan saya. Ma min amalin yuqarribukum ilal jannah illa waqad amartukum bih. Tak ada amalan yang mendekatkan kalian ke surga melainkan semuanya sudah kuperintahkan. Wa ma min amalin yuqarribukum ilan nar illa waqad nahaitukum an. Tak ada amalan yang mendekatkan kalian ke neraka melainkan semuanya sudah kularang. Kalau mau jalan ke surga yang ada dalam Al-Quran, semua jalan ke surga Rasul sudah ajarkan, Pakde. Kalau ingin lari dari neraka, neraka yang ada dalam Al-Quran, seluruh jalan ke neraka Rasul sudah larang, Bude. Jangan cari jalan ke surga yang bukan jalan Rasul. Jangan cari jalan lari dari neraka yang bukan diajarkan Rasul. Maka membunuh diri untuk memperjuangkan agama bukan jalan Rasul. Tak ada di dalam ajaran Rasul tercinta, bunuh dirimu untuk menegakkan agama Allah. Tak ada. Apalagi bunuh dirimu itu di saat orang lagi sholat Jumat di masjid. Dan dengannya Anda mengatakan saya pejuang agama Allah, Anda bom, Anda ledakkan dirimu, beberapa orang meninggal dunia, beberapa orang luka-luka berat, dan Anda lakukan itu di dalam rumah Allah pada saat sholat Jumat. Agama apa ini, wahai teroris? Orang yang datang ke rumah Allah untuk ruku dan sujud, Anda anggap itu adalah musuh-musuh Islam? Siapa yang sebenarnya musuh Islam? Inilah agama mengkafir-kafirkan yang berbahaya. Agama takfir. Yang selain kita tak Islam, yang selain kita tak benar Islamnya, yang selain kita kafir, yang selain kita semuanya ke neraka. Sementara agama saya adalah yang sesuai dengan Rasul itu ke surga, yang menyelisihi Rasul jalan ke neraka. Bukan saya, tapi Rasul. Indah agama Islam ini kalau diketahui, dimengerti, dan diamalkan. Mari kita sama-sama mengetahuinya dengan cara belajar, memahaminya dengan cara tafakur dan tadabbur, lalu mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari yang terkecil, mulai dari diri sendiri, dan yang ketiga, mulai dari sekarang. Ini pesan A'agim. Mana pencipta-cita A'agim zaman dahulu? 3M. Mulai dari yang terkecil, mulai dari diri sendiri, 3, mulai dari sekarang. Itu kalimat benar, tak ada masalah. Yang memasyurkannya,
Ya, yang mensyiarkannya kalimat itu agim. Maka saya mengatakan kalimat agim. Saya nirunya dari agim, nggak ada masalah meniru kebaikan. Mulai dari yang terkecil. Kalau yang terkecil saja Anda amalkan, apalagi yang terbesar. Maksudnya bukan yang terkecil, yang besar diabaikan, nggak begitu. Mulai dari diri sendiri. Orang lain tak mengamalkan, itu urusan dia. Urusan kita adalah mengamalkan diri sendiri. Mulai dari sekarang, jangan diundur-undur. Karena agama kita agama maju, bukan undur-undur. Sebelum kita buka tanya jawab, saudaraku saudariku, inilah agama Allah yang saya yakini dan saya dapatkan dari guru saya sebelum saya balik sampai saya balik. Kemudian Allah takdirkan belajar ilmu agama ke kota Nabi. Di sana hidup para ulama. Saya belajar dari para ulama seperti yang diajarkan guru saya di pesantren. Itu ulama yang hidup. Lalu ulama-ulama yang sudah wafat meninggalkan buku-bukunya. Saya baca buku-buku ulama yang sudah wafat. Begitu juga pesan para ulama itu. Kenapa sama apa yang dikatakan guru saya dengan yang dikatakan oleh para ulama di kota Madinah yang masih hidup, dan sama dengan apa yang dikatakan para ulama yang sudah wafat dalam buku-buku mereka? Karena semuanya benar-benar menjadikan orang terdepan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiblat mereka satu. Oleh karena itu akidah mereka satu, kiblat mereka satu, maka agama mereka satu, cara beragama mereka satu. Oleh karena itu, mari kita jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang terdepan dalam segala-galanya, terutama masalah agama. Dengarkan baik-baik. Rasulullah SAW orang yang terdepan dalam segala-galanya, terutama masalah agama. Rasul itu terdepan dalam segalanya, bukan hanya agama saja. Apalagi agama udah jelas, tak ada yang bisa mengalahkan Rasul. Padahal Rasul itu terdepan segala-galanya, pemimpin terdepan, Rasul tercinta. Maksud saya terdepan di sini terbaik, pemimpin dunia terbaik Rasulullah SAW, guru terbaik Rasulullah SAW, suami terbaik Rasulullah SAW, tetangga terbaik Rasulullah SAW, sahabat terbaik Rasulullah SAW. Apa lagi? Akhlak itu agama, Pak. Akhlak agama. Suami udah saya sebut tadi. Ayah terbaik Rasulullah SAW. Cara istirahat terbaik, cara istirahat Rasul. Cara tidur terbaik, cara tidur Rasul. Cara makan terbaik, cara makan Rasul. Cara berpakaian terbaik, cara berpakaian Rasul. Mau apa lagi? Jantung terbaik, jantung Rasul. Paru-paru terbersih, paru-paru Rasul. Tulang terkuat, tulang Rasul. Darah tersehat, darah Rasul. Mau apa lagi? Keringat terbaik, keringat Rasul tercinta. Mau apa lagi? Keringat Rasul itu wangi, jadikan parfum oleh para sahabat. Mau apa lagi coba? Ayo. Rasul itu terbaik segala-galanya. Soal tenaga, istri Rasul mengatakan Rasul itu punya tenaga bagaikan 40 orang laki-laki. Itu tenaga Rasul, Anda tercinta. Oleh karena itu, batu besar di perang Khandaq, di penggalian parit Khandaq, tak ada tenaga sahabat manapun yang bisa menghancurkannya. Yang menghancurkannya tenaga siapa? Tenaga Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah orang yang tenaganya paling kuat. Yang paling kuat nahan lapar Rasul tercinta. Mau apa lagi coba? Antum mau apa di dunia ini yang terbaik?
paling sukses, Rasul tercinta yang paling sukses. Nggak ada manusia lebih sukses daripada Rasul tercinta. Sampai orang kafir pun mengarang kitab 100 manusia paling sukses di permukaan bumi. Nomor 1 nggak bisa nomor selain Nabi Muhammad. Muhammad yang pertama, nomor 1 manusia paling sukses di permukaan bumi. Padahal yang ngarang kitab buku orang kafir, bukan orang Islam. Tak bisa secara realita menjadikan Nabi Muhammad itu nomor 2, itu nggak bisa. Mana manusia yang apa yang dia sampaikan paling berpengaruh di dunia? Rasul, nggak ada yang lain. Siapa yang pengikutnya paling banyak? Rasul, nggak ada yang lain. Sampai cara BAB terbaik, cara BAB Rasul, kalau antum mau tahu. Rasulullah SAW BAB jongkok apa duduk? Oh, ayo yang duduk-duduk ngapain anda duduk? Yang duduk itu mah keren, bukan baik. Keren yes, baik no. Sampai cara BAB Rasul yang terbaik loh di permukaan bumi loh. Mau apa? Anda mau apa coba? Mau apa di dunia ini? Rasul yang terbaik. Oleh karena itu Allah katakan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, dan Allah tidak mengatakan uswatun hasanah soal agama. Allah mengatakan uswatun hasanah global. Apa yang dimakan Rasul itu yang terbaik. Bagaimana takaran yang dimakan Rasul itu yang terbaik. Apa jenis makanannya itu yang terbaik. Kapan makannya itu yang terbaik. Kapan tidak makannya itu yang terbaik. Mau apa lagi? Jadi rugi kita kalau tidak mengikuti Rasul. Di dunia beliau yang terbaik, di akhirat beliau yang terbaik. Semoga kita benar-benar mencintai Rasul tercinta. Amin ya rabbal alamin. Kayaknya habis waktu untuk bicara judul, maka kita tak bicara judul, kita lanjut kepada tanya jawab. Saya nggak tahu kenapa saya ngomong gini, mungkin ada bukan mungkin ya, pasti ada hikmahnya. Semoga Allah tabaraka wa taala memaafkan saya tak menepati judul. Lain yang dimintakan, lain yang dibicarakan. Itulah saya. Kalau tak mau jangan hadir pengajian saya, kan gitu aja gampang. Tak ada yang susah. Bagaimana cara mengetahui Allah mencintai kita? Sekarang segala yang gaib jangan ditanyakan. Saya tak punya rumus untuk tahu yang gaib. Saya tak punya rumus untuk tahu yang gaib. Jangan tanyakan yang gaib-gaib. Yang nampak-nampak saja saya banyak tak tahu, apalagi yang tak nampak. Aneh-aneh aja pertanyaannya. Tak ada. Tak ada cara untuk tahu Allah cinta kita. Karena itu gaib. Bisa ya, bisa tidak. Apakah ya atau tidak, Allahu a'lam. Kecuali kalau Allah dan Rasulnya telah menyatakan. Kalau Allah dan Rasulnya telah menyatakan Abu Bakar masuk surga, Umar masuk surga, Uthman masuk surga, Ali bin Abi Thalib masuk surga, Zubair masuk surga, Talha masuk surga, Abdurrahman bin Auf masuk surga, Sa'ad bin Waqqas masuk surga, baru kita yakin itu orang-orang dicintai Allah dan dicintai Rasulullah SAW. Abu Hurairah masuk surga, ahli Badar masuk surga. Karena ada hadis-hadisnya yang jelas mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang Allah cintai dan masuk surga. Kita sebenarnya orang yang sedang berusaha dicintai Allah, berusaha maksimal masuk surga. Apakah sekarang sini sudah dicintai? Apakah sudah jaminan surga? Tak ada yang tahu. Harapan ya, pasti no. Wallahu a'lam. Karena itu perkara apa? Gaib. Yang gaib itu tak boleh ditanyakan karena tak bisa diketahui.
Tanyakan yang tidak gaib. Bagaimana cara menghadapi keimanan yang naik turun? Gampang. Kalau turun, naikkan lagi. Kalau naik, bersyukur. Kalau turun, naikkan lagi. Naik, bersyukur. Turun, naikkan lagi. Cari apa penyebab turun, hentikan, dan mulai semangat lagi, walau sedikit dipaksakan untuk naik lagi. Cari dulu penyebab turunnya apa, karena turun itu pakai sebab. Turun itu pakai sebab. Mungkin mata tak terjaga, mungkin lisan tak terjaga, mungkin duduk di nongkrongnya tak terjaga, mungkin nonton filmnya tak terjaga, sehingga turunlah iman. Cari dulu apa penyebab turun iman, lalu putuskan hubungan dengan sebab turunnya iman, lalu paksakan diri untuk beramal saleh. Insya Allah dia naik lagi. Jangan fahami turun dan naiknya iman bagai turun dan naiknya voltase listrik. Tak begitu. Kenapa lampu redup? Karena voltase turun. Kenapa kamu maksiat? Iman saya turun. Tak begitu. Iman Anda turun karena Anda berbuat maksiat. Begitu yang benar. Bukan Anda berbuat maksiat karena iman Anda turun. No, itu listrik. Iman kebalikannya. Karena lampu redup, lihat, karena lampu redup voltase turun. Itu nggak ada di listrik kan? Tapi itulah iman. Karena engkau berbuat maksiat, imanmu turun. Karena engkau berbuat taat, imanmu naik. Ini pemahaman yang benar soal iman, bukan voltase listrik. Orang mengira sekarang iman naik turun itu pakai voltase listrik. Ini iman lagi turun nih, ayo maksiat gitu. Iman lagi naik nih, ayo kita berbuat ibadah gitu. Bukan begitu. Para ulama semuanya mengatakan yazidu bit ta'ah. Iman Anda akan naik kalau Anda rajin taat. Wa yanqusu bil maksiyah. Iman Anda akan turun kalau Anda berbuat maksiat. Karena maksiat iman turun, karena taat iman naik. Oleh karena itu rajin taat akan naik iman, rajin maksiat akan turun iman. Supaya tak turun, jangan maksiat. Maka saya katakan tadi, putuskan hubungan dengan maksiat dulu. Lalu paksakan beribadah sampai dapat lagi nikmatnya ibadah. Apa yang disebut dengan Islam murni? Allahu a'lam. Fahami saja apa yang saya katakan, murni seperti yang diajarkan Rasul. Bukan Islam murni dalam makna yang lain. Hati-hati loh. Ada dulu namanya Islam murni. Itu aliran sesat. Dia menamakan dirinya Islam murni. Yang saya maksud, Islam yang murni artinya seperti yang diajarkan Rasul. Bukan Islam murni dalam pemahaman yang lain. Kadang dalam lingkungan kerja, kantor, atau masyarakat, kita sangat mudah memberikan nasihat, padahal kita belum mampu dalam melaksanakannya. Kalau yang Anda nasihatkan adalah yang diwajibkan atau yang diharamkan, lalu Anda langgar, tercela. Kalau yang Anda nasihatkan adalah amalan yang bukan wajib dan amalan yang bukan haram untuk dikerjakan, lalu Anda tidak melakukannya, tak apa-apa. Jelas? Kalau amalannya amalan wajib atau haram, Anda nasihati orang untuk mengerjakan yang wajib, Anda nasihati orang untuk meninggalkan yang haram, Anda melanggarnya. Ini namanya tercela. Karena dia wajib. Kalau Anda ajak orang melakukannya, Anda wajib melakukannya juga, karena dia haram. Kalau Anda ajak orang untuk meninggalkannya, Anda juga harus meninggalkannya. Namun kalau dia ada ibadah yang tidak wajib atau larangan yang tidak haram, namanya larangan tanzih, makruh hukumnya, kalau dilanggar tak haram. Maka kalau Anda nasihati orang lalu Anda tak melakukan yang sunat, tak apa-apa.
Anda larang orang memakan yang makruh, lalu kemudian Anda makan yang makruh itu tak apa-apa. Contohnya jengkol. Bagaimana hukumnya membaca surat Ar-Ra'du untuk orang yang sedang sakratul maut? Mengkhususkan sesuatu yang tak dikhususkan syariat tak boleh. Mengkhususkan sesuatu yang tak dikhususkan syariat tak boleh. Anda khususkan surat Ar-Ra'du untuk orang yang akan wafat. Dalilnya dari mana? Kenapa Ar-Ra'du? Kenapa tidak surat Yusuf? Kenapa surat Yusuf? Kenapa tidak surat Luqman? Kenapa surat Luqman? Kenapa tidak surat Maryam? Ada apa kok pengkhususan di surat Ar-Ra'du doang? Maka mengkhususkan sesuatu yang Islam tidak khususkan, itu bukan Islam. Contoh, sebelum azan Anda khususkan bacaan ayat tertentu sebelum azan. Ayat itu berbunyi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Anda khususkan ayat itu sebelum membaca lafaz azan. Dalilnya dari mana? Kenapa ayat itu doang? Oke, saya membaca ayat yang paling afdol sebelum azan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis sama, sampai habis satu ayat. Namanya ayat apa? Baru kemudian saya azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Anda akan katakan apa? Kalau afdolan ayatku daripada ayatmu. Ayatku ayat kursi, ayat terbaik dari seluruh Al-Quran. Ayatmu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, walaupun semua ayat baik, tapi lebih afdol ayat kursi. Dengar yang lain, wah ayat kursi sama ayat tadi mah pendek, saya mau baca surah Al-Baqarah sebelum azan, selesai maghrib. Siapa yang memilih ayat itu sebelum azan? Yang memilihnya siapa? Yang nyuruhnya siapa? Rasul pernah mengajarkan azan kepada Bilal bin Rabah, tak ada ayat itu dibacakan Rasul. Sehingga Bilal bin Rabah bertahun-tahun azan tak baca ayat itu. Kata mereka, itu baik Ustaz. Baik? Iya. Berarti Rasul tak tahu yang baik. Tahu juga sih Ustaz. Loh mana bukti Rasul tahu? Kenapa Rasul tak ajarkan? Itu baik, tapi Rasul tak ajarkan ke kita. Gitu? Berarti Rasul khianat dong, tak menyampaikan agama sempurna. Ya pokoknya baik deh. Akhirnya pakai pokoknya baik. Yang baik itu yang sesuai dengan Rasul. Apakah membangunkan istri untuk sholat tahajud dengan cara menciumnya itu menyelisihi sunnah? Sunnah banget. Itu mah sunnah banget. Beruntunglah Anda wahai para istri yang kalau suamimu membangunkan engkau tahajud, walau dengan menyiramkan satu ember ke badanmu, yang penting kau bangun untuk tahajud.
apalagi menciummu untuk bangunkan dirimu. Hal yang sama, bahagialah anda wahai para suami apabila anda dibangunkan tahajud oleh istrimu, bahagialah. Walaupun kemudian dicipratkan air di wajahmu, dicipratkan di wajah kita air. Suami harus bangga punya istri yang membangunkan dia untuk sholat tahajud, karena malas-malas, ngantuk-ngantuk, karena baru tidur jam 1 malam. Akhirnya untuk mengusir kantukmu, istrimu memercikkan air supaya engkau kaget. Ketika engkau kaget, kantukmu hilang. Itu maksudnya. Maka Rasul bersabda, semoga Allah merahmati seorang lelaki, dia bangun di malam hari lalu sholat, dia bangunkan istrinya, ketika istri bermalas-malasan, dia percikkan air di wajah istrinya. Dan semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun di malam hari lalu dia sholat, kemudian dia bangunkan suaminya untuk sholat, ketika suaminya bermalas-malasan, dia percikkan air di wajah suaminya. Kalau pakai air saja dirahmati oleh Allah, apalagi pakai ciuman. Ada namanya qiyas aula. Nah, dan anak nggak ngerti kenapa orang ini bertanya. Apa syubhat yang ada di kepalanya sehingga membangunkan istri dengan cara mencium itu bid'ah? Nah, ini tanyakan, ini sunnah nggak Ustaz? Bolehkah kita pergi umroh sementara masih punya cicilan rumah? Kalau hutang sudah jatuh tempo wajib dibayar, maka dahulukan hutang daripada umroh. Tapi kalau hutang itu hutang berskala, bertempo, maka asal tidak melakukan penzoliman tak bayar hutang, maka boleh. Ini namanya surat, bukan pertanyaan. Ini saatnya bertanya, bukan saat ngirim surat. Bacanya saja butuh waktu 15 menit. Ibu saya baru meninggal beberapa bulan yang ibu saya meninggal bulan yang lalu. Qadarullah ibu saya meninggal dan mau di 40 harikan. Di 40 harikan, yaitu ditahlilkan sampai 40 hari. Harus bagaimana Ustadz? Jangan tanya pendapat saya. Takutnya nanti Anda hanya beragama sesuai pendapat saya. Namun tanyakan kepada orang yang mengajak Anda meng-40 harikan orang tua Anda. Tanyakan kepada mereka pertanyaan berikut. Apakah aksi ini adalah sesuatu yang diamalkan Rasul tercinta dan para sahabat? Begitu cara bertanya. Mungkin yang mengajak itu juga kalibernya di rumah, di kampung ustadz. Mungkin juga mereka hafal Al-Quran, mungkin juga mereka hafal beberapa hadis Nabi, bahkan mungkin mereka menghafal Alfiyah Ibnu Malik dalam ilmu Nahu. Tidak ada masalah. Hafal tak hafal tak ada masalah, karena yang masalah adalah tak mengerti apa yang diajarkan Rasul. Tanyakan kepada ustadz tersebut, tanyakan kepada orang yang mengajak tersebut, katakan kepada keluarga kita yang mengajak, apakah Rasulullah SAW mengerjakan ini apabila ada yang wafat di tengah-tengah mereka? Apakah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum mengerjakan ini? Kalau iya, alhamdulillah, berarti itu sunnah. Namun jangan katakan, jangan begitu dengar iya itu dilakukan Rasul lalu Anda langsung ikut.
Pertanyaan berikutnya menyusul, di mana diterangkannya? Hadisnya yang mana? Jangan iya-iya saja dan selesai. Di dalam agama kita berulang-ulang di dalam Al-Quran, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkan argumentasi kalian kalau kalian jujur. Maka kita katakan kepada yang mengatakan ini adalah amalan Rasul, ini amalan yang benar, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkan argumentasi kalian, wahai orang-orang yang saya cintai. Kalau ya Rasul mengajarkannya dan memerintahkannya dan mengamalkannya, di manakah gerangannya ada? Di dalam Sahih Bukhari, insyaallah di rumah saya ada Sahih Bukhari. Di dalam Sahih Muslim, insyaallah di rumah saya ada Sahih Muslim. Di dalam Lu'lu' wal Marjan, insyaallah di rumah saya ada Lu'lu' wal Marjan. Dalam kitab apa? Biar kita cari di sana. Kalau tak ada, maka jangan kerjakan. Ustadz, keluarga saya semuanya mengerjakan. Bagaimana saya? Siapakah yang Anda akan pilih untuk panutanmu, keluarga atau Rasul tercinta? Apakah tidak salah saya ada di sana, di rumah itu, namun saya tak mengerjakannya sebagaimana mereka mengerjakan? Jawabannya, tak salah. Karena engkau tuan rumah. Tapi kalau engkau bukan tuan rumah, ngucuk sampai juga di sana, apa namanya? Ya, nggak boleh. Karena engkau bukan tuan rumah, engkau tak layak ada di sana pada acara itu. Karena engkau di sana ketika itu berarti engkau niat hadir. Kalau itu tuan rumah, bagaimanapun itu rumahnya, mau kemana lagi? Itu rumah orang tuanya, mau gimana lagi? Tapi nanti saya Ustadz, kalau saya tidak mengerjakan seperti yang dikerjakan mereka, saya dikucilkan. Lebih baik dikucilkan di dunia daripada dikucilkan Allah di akhirat. Ekstrim kali agama Ustadz ini. Nah, ke situ lagi nanti perginya. Kalimat ekstrim itu benar-benar senjata hebat sekarang ini. Tak ekstrim. Karena saya hanya mengajak beragama sesuai dengan agama yang diajarkan Rasul tercinta, sesuai dengan yang diamalkan Rasul tercinta. Apakah ekstrim namanya? Orang yang mengajak orang lain kepada agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tinggal di sebuah lingkungan yang saya sendirian yang berusaha untuk mengikuti sunnah di lingkungan itu, dan saya tidak mampu untuk berdakwah ke tetangga karena keterbatasan ilmu dan untuk menjaga maslahat juga. Apakah saya perlu pindah rumah yang tetangganya sepemahaman? Apakah Anda yakin kalau pindah rumah kepada tetangga yang sepemahaman, agama Anda tambah baik? Jaminannya dari mana? Maka saya katakan begini, apabila engkau bisa bertahan di atas agama yang hak, maka tak wajib bagimu pindah. Tapi kalau engkau akhirnya akan goyang dengan agamamu yang Anda yakini benar karena mereka, saatnya pindah. Bahkan kalau engkau bertahan di atas agamamu dan pelan-pelan engkau bisa mendakwai 1 dan 2 orang dengan cara bawa ngaji, dan mulai orang itu berubah, lebih afdol engkau tinggal di sana. Karena akan membawa maslahat yang lebih besar. Saya nggak pandai ngomong Ustadz, jangan ngomong, ajak ngaji aja. Yang ngomong kan Ustadz. Ajak dengar radio. Yang ngomong kan alat.
Belum tentu kemaslahatan yang kau inginkan dengan lari dari lingkungan itu, engkau pindah ke lingkungan ini, artinya lingkungan ini pasti dapat maslahat itu, belum tentu. Betapa banyak orang yang pindah ternyata dapatnya parah juga. Maka ini semua terlihat maslahat dan mudarat untuk menilai, melihat maslahat dan mudarat untuk menilainya. Kalau maslahatnya engkau ada di sana, tetap berada di sana. Tapi kalau keberadaanmu di sana mudarat untuk dirimu, maka saatnya berpindah. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf atas pertanyaan yang tak bisa kita jawab. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjaga kita untuk bisa serius menjadikan Nabi Muhammad SAW orang terdepan dalam agama, dan kita menyuruh orang lain, meminta orang lain untuk mengikuti Rasul kita tercinta. Karena saya yakin poin ini umat Islam sepakat, hanya tak sepakat dalam praktek saja. Poin ilmiahnya sepakat. Semoga Allah mengumpulkan kita di akhirat bersama Nabi tercinta, bersama khulafaur rasyidin, muhajirin dan ansar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh kalau Allah telah berkehendak terjadinya sesuatu, maka